Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Harta Ciputra pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kendala, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami dalam berbagai bagi kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Janji penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan pembelaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah melindungi kami, melepaskan kami dari segala susah, mara, bahaya dan daripada yang jahat. Dan pagi ini Engkau yang telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa di surga, Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, kami bisa mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih, bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengki Ando. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asa dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Beracaralah Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita saudara. Pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Yang mau rindu menyembah Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Kalau saudara sudah dipelihara Tuhan, selalu ditolong Tuhan. Mari kita mau belajar mengucap syukur. Karena Dia sumber pengharapan kita, amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Sekali lagi dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan Tuhan Kaulah Tuhan Allah. Amin Tuhan. Lebih lagi sembah Tuhan pagi hari ini, katakan mulutku. Sepanjang hari. Amin. Lebih lagi sama-sama katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian hanya kepadamu Tuhan ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, hanya kepadamu Tuhan kami bawa sembah kami. Hanya bagimu Oh, haleluya. Mari lebih lagi angkat pujian sembah Tuhan pagi hari ini saudara. Tinggikan namanya. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan kami untuk selama-lamanya Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. kembali Bapa di surga dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami hadir di tempat ini karena tempat ini adalah sebuah kebutuhan akan firman-Mu. Kami tak lupa berdoa untuk keluarga yang kami tinggalkan di rumah. Tuhan juga memberkati sama seperti Engkau memberkati kami. Dan sekarang saatnya kehidupan ini Engkau sejukkan, berikan arti, makna, dan warna Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk memahami, sehingga kami mengerti apa yang Bapa mau. Kami siap untuk diberkati, karena doa ini kami alaskan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Selamat pagi, selamat beribadah. Saudara, saya biasa berangkat ke Jakarta itu naik pesawat yang paling malam. Waktu kami masih duduk-duduk di bandara, sebelah saya itu ada anak muda usia 40 tahun. Baik sih anaknya, ngobrol-ngobrol, dia tanya usia saya. Setelah saya kasih tahu, dia ngomong begini, "Om ini berangkat sendirian, bawa 2 koper." Duh iya, kenapa? Sendirian Om? Iya. Papa saya umur 68, nggak boleh jalan sendiri. Harus ada yang menemani. Saya 77, angkat 2 koper sendirian. Karena saya mendidik, saya harus keras terhadap diri saya sendiri. Tapi saya harus lembut terhadap orang lain. Amin. Keras sama diri sendiri. Jangan pernah cengeng, jangan pernah menyerah. Kecuali Anda tergeletak, itu baru menyerah. Tapi jangan keras sama orang lain, lembutlah kepada siapapun juga. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, perlakukan orang lain seperti itu. Amin. Anak-anak muda sekarang banyak berbicara tentang 2 kata. Crazy Rich dan Sultan. Benar kan? Di mana-mana yang diomongin cuma 2 aja. Crazy Rich dan Sultan. Saya pikir Crazy Rich ini dimulai dari Eropa, negara-negara barat. Enggak, saudara jangan kaget. Istilah Crazy Rich itu dimulai dari Tiongkok, saudara. Kaget enggak? Ya, karena Tiongkok itu dulu miskinnya minta ampun, saudara. Kemudian ekonomi meledak, terjadi pembaruan. Nah, tapi sampai di Indonesia, Crazy Rich dan Sultan ini berubah arti. Biasalah, ya. Di Indonesia ini kan baju harus punya agama, hewan harus punya agama, makanan harus punya agama. Benar kan? Jadi agama itu sebetulnya apa? Gitu loh. Nah, saudara, sampai di Indonesia, Crazy Rich punya definisi. Orang yang bakar uang, yang menghamburkan uangnya, membelanjakan gila-gilaan. Padahal Crazy Rich bukan itu, saudara. Crazy Rich ini punya standar. Orang yang punya kekayaan 420 miliar sampai 1 triliun, itu baru disebut Crazy Rich atau Sultan. Bukan orang yang membelanjakan uangnya berhambur-hambur, enggak. Saya melihat banyak orang punya 5-10 M sudah sok Sultan, sudah sok Crazy Rich. Standar minimnya itu 420 miliar sampai 1 triliun. Dan Anda boleh memakai istilah gua Crazy Rich. Ya. Jadi walaupun Anda sudah sangat diberkati, Anda termasuk Sultan dan Crazy Rich, hiduplah sederhana. Amin. Ya. Saudara tahu apa bedanya orang kaya sama orang miskin? Kalau Anda datang ke rumahnya orang miskin, itu TV-nya gede, perpustakaannya nggak ada. Saudara. Tapi kalau Anda datang ke tempatnya orang kaya, TV-nya kecil, perpustakaannya 2 kamar. Amin. Kekayaan itu bukan bunyi uang. Pikiran Anda, saudara. Ide yang Anda jual. Konsep-konsep yang Anda jual. Ya kalau bisa bikin kopi barista 1.200, dengan 1.200 saya seger. Minumnya belum habis, saya taruh juga. Ya. Jadi sekali lagi, hiduplah sederhana, tapi punya kekayaan konsep dan berpikir seperti Sultan dan Crazy Rich. Setuju? Cuman sayangnya yang suka sok kaya itu sekarang pendeta, Bu. Masih miskin aja sok kaya. Saya kalau ngomong gak pernah pusing, saudara. Teman-teman saya ngomong, Pak, kalau di depan kita jangan gitu. Nggak bisa, pendeta harus digituin supaya bertobat lagi. Amin. Nah,
Saudara, ada 2 penyakit ya. Saya minta semuanya, khususnya anak muda. Ini membuat Anda hidup susah. Gengsi dan malas. Setuju? Punya salah satu aja kita hidup susah. Apalagi 2. Gengsi dan malas. Saudara mau punya laki gitu? Enggak mau? Belum punya laki? Belum. Laki gitu tuh injek kepret sudah. Ya jangan cari laki model begitu. Saya bukan matre saudara, tapi demi masa depan, oke? Ekonomi harus diperhitungkan, ya. Nah, saudara pernah dengar istilah mimikri? Mungkin kalau anak-anak muda nggak tahu lah. Dulu diajarkan waktu saya SMP. Mimikri itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia artinya peniruan. Nah, penyakit bangsaku itu mimikri, saudara. Niru-niru semua. Ya. Enak mana? Beli tas palsu atau beli tas asli walaupun harganya 1 juta? Tolong. Yang asli. Enggak kuat beli yang palsu ya? Kalau saya orangnya suka asli, saudara. Segimana ya orang suka pakai yang palsu, itu menandakan ya wataknya juga palsu, saudara. Saya akan bacakan satu kalimat ya. Semalam saya tulis begini, saudara. Catatannya ya. Ini ngeri, saudara. Dan ini terjadi. Dengarkan ya. Terlalu banyak orang membelanjakan uang yang tidak mereka miliki. Loh, enggak memiliki uang kok bisa belanja? Kartu plastik banyak kan? Warna merah, biru, kuning, sampai 12 warna. Itu kan ngutang, saudara. Ya, jadi sekali lagi, terlalu banyak orang membelanjakan uang yang tidak mereka miliki. Untuk apa? Untuk beli barang yang tidak mereka butuhkan. Demi mengesankan orang-orang yang tidak mereka sukai. Bener? Ya? Ya dia tahu, gue sekarang beda. Ya beda, Anda makin banyak utangnya, saudara. Saya itu punya kredit card cuma 1. Sudah, Bank Niaga. Ditawarin apapun enggak, saudara. Itu pun saya pakai kalau saya kepepet untuk transportasi. Jadi saya orang yang enggak mau punya utang. Itu memiskinkan Anda ke masa depan, saudara. Kendalikan, ya, hedonisme. Kendalikan, hidup sederhana aja, ya. Ayo kita belajar terhadap kehidupan ini. Nah, selanjutnya, saudara, saya cuma sarankan aja ya. Hidup itu jangan sekedar mencari uang, tapi ciptakan uang. Amin. Walaupun uang receh. Ciptakan uang. Artinya apa? Ya karyawan pun mau hidup enak bisa kok. Tanri Aping itu gajinya 1 miliar, saudara. Yang mimpin berbintang 1 M. Tapi di seluruh Indonesia cuma 1. Ya, itu Tanri Aping. Orang menciptakan uang itu orang yang otaknya kreatif, kerja keras, dan memasuki dunia usaha. Sekarang semua pabrik tutup pelan-pelan, saudara. Apalagi tahun depan. TV saya lihat sudah makin gencar bicara resesi tahun depan. Lu cari uang aja kok susah ya Pak Bengki, apalagi menciptakan uang. Susah gampang itu tergantung Anda tahu caranya enggak. Oke? Makanya belajarlah cara. Di seminar-seminar saya selalu ngomong, jangan ribut cari kerja, tapi bangun dulu kemampuan kerja. Baru cari kerja, saudara. Setuju? Bangun dulu anak-anak muda. Saya itu kadang-kadang malam nggak bisa tidur mikirin cucu-cucu. Aduh, keadaan upah, saya nggak ngomong sih. Pokoknya cucu saya bilang upah ini orang hebat. Sudah titik aja. Zaman kita aja kayak begini ya.
apalagi nanti. Iman itu bukan halusinasi. Amin. Kalau Tuhan izinkan jangan dilawan. Kadang-kadang kita berdoa melawan kehendak Tuhan, Pak. Iya kan? Ayo hati-hati di dalam berdoa. Misalnya, saya itu paling ngeri kalau kebaktian jam 3, Bu. Itu saya salut sama jemaat yang datang jam 3, Bu. Itu pusat-pusatnya ngantuk. Saya selama jadi orang hidup ya, nggak pernah saya mau kebaktian jam 3, saudara. Tapi itu hebat. Itu kebaktian melawan darah dan daging, saudara. Duduk di depan, ngantuk, nggak enak sama saya. Nggak ngantuk, mata udah merah. Gua maklumin aja lah, merem-merem dikit, nggak apa-apa. Yang penting telinga lu buka aja. Ya, jadi mari, hidup nggak usah munafik. Rangkul kenyataan, rubah, selesaikan masa depan milikmu. Amin. Keras sama hidup sendiri. Kalau memang hari ini saya harus miskin, saya ngucap syukur kok. Orang bilang, ya pengen lu miskin, emang kenapa? Ntar, hidup itu bukan cuma hari ini. Hidup ada 5 tahun lagi. Amin. Fight yang benar, saudara. Ya, gereja bukan tempat pengungsian. Gereja bukan tempat pelarian. Gereja adalah tempat menerima perubahan. Oke? Pendeta kalau ngomong, tahun depan enggak usah takut, Tuhan memberkati. Ya saya tahu Tuhan memberkati. Kalau pemimpin negara seluruh dunia sudah resesi, kita mau doa. Jangan minta keadaan dirubah, tapi minta kekuatan supaya Anda mampu bertahan dan merubah keadaan. Amin. Jangan berkhayal orang Kristen. Saya selalu memberikan yang terbaik, tapi saya selalu memberikan solusi kepada Anda. Ya, hati-hati. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kata terobos. Saudara pernah menerobos lampu merah? Ayo ngaku. Masa nggak pernah? Atau nggak punya kendaraan, jalan kaki? Ada saatnya saya nerobos lampu merah. Dan memang saya sengaja siap ditangkap. Apapun risikonya. Karena saya bawa orang koma, saudara. Oke? Jadi terobos itu ada tujuan, ada alasan, ada keberanian. Dan ada risiko. Ya, saudara siap melakukan terobosan? Nanti saya jelaskan, saudara. Ya, uang sama wanita itu sama. Sulit dimengerti. Amin. Wanita, bener kan? Oh, susah saya mengerti, Bu. Menikah 53 tahun aja nggak ngerti-ngerti sampai hari ini, Bu. Betul ya, nah tepuk tangan untuk ibu ini. Tepuk tangan dulu. Dia mengakui keadaan dirinya. Betul, Bu. Susah dimengerti. Susah, Bu, dimengerti. Entar enak-enak ngomong, belum bercanda, belum selesai berkelahi. Bener gak? Makanya dulu saya kalau ngomong sama istri saya, ini ngobrol tengah jalan mau ribut gak? Kalau ribut, mendingan lu ngomong sendiri, gua ngomong sendiri. Kita janjian dulu, bener gak, Bu? Sudahlah, angkat tangan. Yang gak pernah ngalamin ini suami istri, tolong angkat tangan. Lu gila kali. Hidup itu realitas, hidup itu kenyataan. Bukan di awang-awang. Amin. Ya, ayo kita belajar. Kenyataan ini memang begitu. Nah, sebelum sampai ke kata terobosan, siapa di sini yang demen uang? Berarti belum punya uang hari ini. Saya mau bicara sifat-sifat uang ya. Sifat uang yang pertama, uang itu nggak punya bau. Oke? Saya kalau istri saya jalan, bau keringetnya atau apanya lah, parfumnya udah tahu saya, ya. Uang itu tidak berbau. Yang kedua, uang itu tidak pernah berbicara. Dia diem. Ada 2M. Kita lupa agama kita kok. Kalau nggak berkelahi, akur bareng-bareng aja kan. Hidup cuman gitu aja kok. Makanya jangan mau digoblokin pendeta. Amin. Mikir yang realistis. Hidup itu gitu. Saudara siap menghadapi hidup hari esok? Ya, baik. Kita akan bicara tentang
terobosan. Saudara, di sini siapa yang senang hidup di desa? Padahal rencana saya 3-4 tahun lagi saya balik desa. Desa saya di desa Welingi. Kecil, di sana tentrem, Bu. Saya nanya anak muda, kenapa kamu nggak mau di desa? Di sana nggak ada kesibukan, Om. Terus saya tanya lagi, kenapa kamu nggak mau di desa? Padahal di desa itu rumah minim itu bisa 1 hektar tanahnya, Bu. Di sini 2 kamar udah gede, ya kan? Mereka ternaknya banyak, sayur nggak usah beli metik, ya. Jawabannya cuma satu, karena di desa nggak ada mall. Amin. Bener Om, bener Om. Iya kok pakai melenceng yang nggak sibuk yang ini, nggak ada mall. Ya, makanya anak muda, kalau Anda sudah orang hebat, bangun mall di desa supaya ada pemerataan. Setuju? Saudara, cuma berapa ratus meter? Ciputra, Central Park, Taman Anggrek, ya. Saya mau perhatikan orang ke mall ngapain? Duduk-duduk, ngobrol, secangkir kopi 20.000. Yang punya restoran mati pelan itu. Minum 20.000 dari pagi sampai sore diusir kagak bisa, bener nggak? Walaupun bayar tahu diri. Setuju? Teman saya punya kafe sudah ampun-ampun. Ini Om, rombongan ini kalau datang, saya sebut rombongan teh manis. Jadi semuanya cuma minum es teh manis, nongkrongnya bisa 4 jam. Diusir kakak, bisa. Tolonglah, kita punya kepedulian terhadap orang lain. Amin. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar yang pertama. Kita bangkit berdiri. Ada 3 cuplikan, saudara. Yang pertama, Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Bagaimana melakukan terobosan. Saudara, zaman sekarang itu kan zaman teknologi ya. Teknologi itu cirinya apa? Pertama, speed, kecepatannya tinggi. Kedua, skalanya luas. Anda klik 1 kali, Indonesia bahkan Singapura tahu. Dan yang ketiga, dampaknya gede. Itu cirinya teknologi. Terus kita harus gimana? Pertama, jalan duluan. Kedua, jalan lebih cepat. Keempat, lari. Kelima, lompat jauh kayak kanguru. Yang kelima, terobosan. Ini yang saya ingin selesaikan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Yang terakhir 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Amin. Silakan duduk. Saudara, waktu Tuhan menjanjikan ini, sampai sekarang ada berapa ribu tahun, saudara? Terwujud ya janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah instan. Dia melalui proses, tantangan, problem, ya, dan Anda harus bertahan. Kalau engkau bertahan sampai pada kesudahannya, aku akan berikan mahkota. Tuhan bukan suka orang berani. Tuhan bukan terlalu suka sama orang pintar. Tapi Tuhan selalu suka sama orang setia dan kemampuan bertahan. Ya, masih adakah kesetiaan di tempat ini? Setia peret itu kuno. Wis gak usum setia-setia, gak bisa. Karena firman Tuhan mengajar setia. Ya, saudara, Abraham dan Lot ini punya karyawan namanya gembala domba. Mereka berantem, saudara. Dan sudah terbukti hari ini, gembala sama gembala berantem.
Gereja cuma disekat sama triplek. Ini ribuan tahun yang lalu. Sekarang terbukti nggak? Terbukti, bro. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Saudara, setelah Lot berpisah dari kadang-kadang Tuhan itu ingin kita hening dan menyendiri. Kenapa waktu ada Lot dia nggak bicara? Dia ingin kita fokus di dalam keheningan dan kesendirian. Ya, saudara siap sendiri? Penderitaan paling besar saat kita duduk diam, percayalah. Ya, tapi saya sudah mempraktekkan duduk diam itu enak, berakhir tidur di kursi. Ya. Setelah dia ngomong sama Abraham pribadi, sekarang perhatikan, apa perintah Tuhan? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, dan selatan. Jadi nanti malam kita tiru ya Pak ya. Kita keluar rumah, lihat kanan, kiri, utara, selatan. Ini rumah orang semua. Artinya, saudara harus punya pandangan yang jauh. Sejauh engkau bisa melihat, sejauh itulah engkau diberkati. Punya pandangan hidup jangan pendek. Jangan emosi Bu, capek. Ya, yang jauh. Pandang. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Jangan pinjam tempat tetangga. Diusir saudara. Jadilah dirimu sendiri. Berdiri dari tempat engkau berdiri. Sebab ya yang ke-15 Ben, saya cepat selesaikan. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat. Kebaktian minggu kemarin, di depan saya dicegat 2 anak muda. Om Pengki kan sering melihat. Keberhasilan itu salah satu unsurnya. Kemampuan melihat yang tidak terlihat. Tolong dong, saya mikir cukup lama. Saya suka kalimat ini. Cuma maksudnya apa dan caranya gimana? Nanti saya jelaskan. Ya, saudara harus punya kemampuan melihat yang tidak terlihat. Gimana caranya? Salah satunya mimpi. Engkau melihat yang tidak terlihat kan? Mimpi digerakkan emosi, digerakkan oleh tekad dan wujudkan. Saudara, semua dimulai dari mimpi. Saya dulu SD kelas 4. Kelas 5 lah. Tiap sore saya naik sepeda duduk di pinggir dermaga. Saya orang suka kapal. Saya ngelihat kapal-kapal lewat, gila jadi kapten ini hebat ya, laki banget gitu. Terus saudara. Selesai SMA, saya sekolah pelayaran dan saya jadi kapten 20 tahun. Amin. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Dan memang sampai hari ini, saya bukan pendeta. Saya cuma seorang pembicara. Saya nggak berani ngaku pendeta, saudara. Nggak ada suratnya kok. Ya. Saya ini jadi pendeta karena keterlanjuran, sudah. Tapi keterlanjuran bersama Tuhan jadi baik kan? Tidak semua yang negatif itu bisa jadi baik. Hal yang paling negatif, kalau engkau respon dengan tepat dan cepat, itu hasilnya akan lebih baik. Setuju? Tepat dan cepat. Yang kau lihat, apa yang bisa engkau lihat, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada anak cucu. Saudara bisa melihat apa sekarang? Ayat yang ke-16 terakhir. Supaya Anda ngerti dulu ini. Naik satu lagi Ben. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat itu. Saudara, dari kesimpulan ayat ini, Abraham bergerak enggak setelah itu? Bergerak ya. Abraham berani mengambil keputusan tanpa jaminan. Waktu Anda menikah, Anda punya jaminan suamimu baik? Saya mau tanya, di sini siapa yang punya cita-cita jadi janda atau duda? Angkat tangan. Wah, itu cita-cita sejak saya kecil, Om.
Ya, jadi janda itu banyak yang naksir, mateng. Ya, tapi kan nggak ada yang punya cita-cita seperti itu. Ya kan? Nah, jadi Abraham kemudian bergerak. Dan hari ini Abraham tetap dibicarakan. Berarti Abraham adalah menjalani dan berpegang kepada janji Tuhan. Sabar, bertahan, berproses, dan akhirnya jadilah janji Tuhan. Saudara bisa menghitung umat manusia? Itu turunan Abraham semua loh. Ya, oke, sekarang yang kedua, cuma ada 3 cuplikan. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Gimana caranya kita bisa melihat yang tidak terlihat? Ya, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Ya, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita berbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, perhatikan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi bujang Elisa bangun pagi ngelihat. Oh, gila, tentara musuh banyak banget. Terus Elisa ngomong, bujang, tentara Tuhan lebih banyak. Mana nggak kelihatan? Makanya Tuhan ngomong, hendaknya yang punya mata engkau melihat. Yang punya telinga hendaklah engkau mendengar. Terus Elisa berdoa. Doanya apa? Ini nanti doakan di rumah. Tuhan, melekkan mataku supaya bisa melihat realitas yang sedang terjadi. Bukan halusinasi. Bukan omong kosong. Celekkan mataku supaya tahu sulitnya hidup ini. Celekkan mataku supaya Tuhan kelihatan lebih besar dari segalanya. Amin. Doa nggak usah yang lain-lain. Buka mataku Tuhan, buka mataku. Ya, ini laki-laki kalau lihat cewek cakep yang sex appeal-nya tinggi, bodinya semlohai gitu, nengok nggak? Pakai berdoa, Tuhan buka mataku. Ayo saudara kita belajar. Ntar malam berdoa ya. Buka mataku. Rezekiku lebih besar dari kemiskinan hari ini. Amin. Buka mataku. Supaya bisa melihat kebaikan pasanganku di tengah kelemahannya. Oke? Mata rohani Bu dibuka. Dicelikkan. Ya, ini yang kedua. Sekarang saya akhiri. Akhirnya bujang yang ngelihat enggak? Makanya hidup jangan jadi bujang, jadi nabi. Amin. Ya, ada yang punya cita-cita jadi nabi. Duh, saya enggak punya cita-cita, ya sekarang diomongin orang pendeta. Jadi pendeta kok. Saudara tahu kenapa saya disebut pendeta? Pertama, kira-kira tahun berapa ya? 88 atau 89, saya diundang oleh kampus Trisakti, Untar. Sekarang ada kok anak Untar yang khotbah di sini. Anak Trisakti yang khotbah di sini. Ada, dia ingat saya kok. Di UI, di UKI. Dan mahasiswa kan pinter-pinter. Saya dikasih tema yang ruwet-ruwet, Bu. Bayangin. Saya berterima kasih loh. Dengan tema yang ruwet menyebabkan saya pinter hari ini. Hadapi masalah supaya hidupmu maju. Jangan menghindari. Oke? Ya. Oke, sekarang kita yang terakhir. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 12. Ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai 12. Dan sesudah mereka sampai di seberang,
Berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian rohmu. Ini sulit banget, saudara. Naik lagi, berkatalah Elia, yang kau minta adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Naik lagi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. 12 yang terakhir. Naik lagi, Ben. Ya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel yang orang-orangnya berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Saudara, Elisa adalah muridnya Elia. Kita semua punya guru. Saya tidak pernah sekolah teologi ya, gak pernah, saudara. Tapi jujur, guru yang saya akui, saya belajar dari Stephen Tong. Kalau belajar sekalian pada orang yang pinter sekali. Jangan punya guru setengah-setengah. Ntar sama gobloknya kalau jadi. Oke? Yang kedua, saya hobi membaca. Dan buku yang saya sukai, buku rohani, adalah punyanya Eka Dharma Putra. Dia udah meninggal. Itu pemikirannya gila, Bu. Dan cara berkhotbah, saya banyak dididik oleh Pak Yusuf Roni. Itu guru-guru saya, saudara. Ada buku lagi yang bagus, punyanya Yosia Adi Prasetya. Itu orang pintar banget. Buku yang Anda baca, itu investasi di otak, di hati yang gak bisa hilang. Memang buku rohani saya gak banyak sih. Di rumah perpustakaan saya gede banget, Bu. Buku rohaninya gak sampai 5%, gak sampai. Karena itu buku-buku pilihan. Saya lebih baik kehilangan uang daripada saya kehilangan buku. Ya. Setiap orang harus punya guru. Setiap orang harus punya mentor. Sebelum Anda jadi pengusaha, jadi karyawan dulu. Belajar 5-6 tahun. Baru buka usaha, oke? Nggak ada orang langsung bisa, saudara. Nah, Elisa ini murid setia, kemana aja diikutin. Ya, ini namanya kucing, saudara. Mentoring, ya. Terus di tengah jalan, Elisa murid ini ngomong begini. Elia, bisakah aku minta 2 bagian rohmu? Seumur-umur saya juga baru tahu ayat ini, saudara. Minta 2 bagian. Roh itu adalah kuasa. Bukan kuasa dalam jabatan. Tapi kuasa yang langsung dari Tuhan. Karena itu roh Tuhan. Elia kasih isyarat. Kalau kamu bisa melihat aku terangkat ke sorga, engkau dapat. Jadi ternyata kunci sukses adalah kemampuan melihat yang tidak terlihat. Ya, dia ngikutin, saudara. Tahu-tahu tuh kereta berapi naikkan Elisa ke sorga dalam apa, saudara? Angin badai. Badai itu bencana dan musibah kan. Saudara, masa kalau di rumah panas terus cari angin badai? Kemarin di Surabaya ada puting beliung, saudara. Berantakan semua Surabaya. Kita sukanya angin sepoi. Badai itu sebuah kesulitan. Badai itu putaran yang keras. Kalau saudara sering di laut, sering di tengah kapal di laut, ya, saudara akan melihat angin tornado, angin typhoon. Saya udah berkali-kali ngelihat itu, mengerikan.
jutaan kubik air laut disedot naik ke atas, saudara. Dan kita biasanya dikasih tahu oleh pihak bandara atau siapapun untuk menghindari sekian mil. Kalau enggak berkeping-keping kapal kita, saudara. Nah, jadi orang bicara badai takut. Padahal badai itu transportasi ke sorga. Amin. Jangan pernah takut kesulitan. Jangan pernah takut prahara. Jangan pernah takut musibah. Yang penting Anda tidak bikin dan cari musibah. Kalau itu terjadi, masukin, saudara. Enak loh kena angin tornado terangkat. Cuma nggak balik, mati. Ya. Jadi tidak sesuatu badai itu negatif. Enggak. Ya. Dan begitu dia terangkat, dia bisa melihat. Karena Elia dengar, Bapakku, Bapakku. Ya. Akhirnya dia mendapat 2 bagian rohnya. Terus di situ, direnggutnya. Hidup itu ada tindakan. Hidup itu kadang-kadang perkosa dirimu, saudara. Melampaui batas kekuatan. Saya itu kadang-kadang suka nyobain diri saya melampaui batas, saudara. Tapi enggak konyol, saya juga takut mati, saudara. Ya. Dia merenggut pakaiannya, dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Jubah itu tanda apa, saudara? Angkatan laut pakaiannya abu-abu. Polisi coklat-coklat, tentara doreng-doreng, ya. Angkatan udara kalau enggak kayak orange. Jubah itu tanda kekuasaan. Polisi kalau pakai pakaian polisi, tangannya begini, Anda berani melanggar? Coba kalau polisi itu pakainya dicopot pakaian saya terus saudara begini, mati. Atau pakaiannya jadi taruh enggak ada polisinya, hilang, saudara. Jadi Elisa mendapat kekuasaan. Nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, itu koyakan itu dipukulkan ke sungai. Biar sungai itu tersebab. Padahal sebetulnya Elisa enggak punya kekuasaan apa-apa. Dia tidak pernah mujizat. Saudara, sebelum saya akhiri. Musa memimpin orang Israel berapa tahun? 40, Pak ya. Berarti dia penuh dengan mujizat. Tiap pagi ada mana turun, sore ada burung puyuh, iya kan? 40 tahun dia melihat mujizat. Tapi kenapa di tengah jalan mereka bisa menyembah lembu buatan? Karena mereka cuma ngelihat mujizat, tapi tidak pernah menjumpai Tuhan Yesus secara pribadi. Hidup jangan cuma minta rezeki. Hidup jangan cuma minta kesembuhan. Hidup itu adalah sebuah perjumpaan dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus. Kalau Anda punya perjumpaan, sampai kapanpun engkau akan mempertahankan imanmu. Amin. Saudara, ya, udah khotbah saya selesai. Sekarang kita lihat multimedia. Khotbah jangan panjang-panjang. Yang dengar ngomel, yang ngomong lapar. Ya, ayo Ben, tolong Rick, lagunya dulu Rick. Ya kalau nggak bisa ya kita bangkit berdiri. Oh bisa. Saudara pernah dengar lagu ini? Makanya orang tuh harus hobi musik. Enak lagu ini. Think twice. Lagu ini judulnya apa? Berpikir ulang. Gitu aja enaknya gini, saudara. Indonesia kalau bikin judul. Think twice Cinta tidak berbekas. Gila kan? before you say yes. Bahasa puitis. Ini enggak. Berpikir 2 kali. Berpikir ulang. I'm asking you Setengah ngejazz, setengah blues kan. to love me. Ya. Oke. Terobos. It means Artinya kemampuan melihat yang tidak Oke, yang pertama, klik. Saudara, bagaimana Anda bisa melihat yang tidak terlihat? Miliki perbedaan sudut pandang dari orang lain dan cara berpikir. Yang kedua adalah kemampuan merangkai. Saudara, Anda kalau beli di toko flowers,
bunga-bunga yang cantik itu sebetulnya bahannya sederhana, Bu. Tapi kemampuan merangkainya, orang bisa membeli dengan harga mahal. Dan bisa jutaan, saudara. Padahal kayu-kayu kering aja loh. Iya kan? Kemampuan merangkai. Yang kedua, apa? Klik lagi. Ini. Saudara pengen berhasil menghubungkan yang tidak Teman saya punya barang di Jakarta, yang cari ada di Lampung. Saya hubungkan, dapat duit nggak? Hubungkan yang tidak itu kemampuan bisnis, saudara. Ya, sederhana nggak? Makanya kenal itu, saudara. Mungkin saya sering tanya, Pak, usahanya apa, kerjanya apa, bisnisnya apa? Udah, saya simpan di sini. Nanti tanya di sana, oh ini. Satu hari, oh saya ingat Bapak itu usahanya ini. Yang di sana butuh ini. Saya cuma selesaikan. Dapat komisi enggak? Lu gampang kok, Bu. Makanya baik-baik sama orang lain. Amin. Ya. Dan ini yang penting apa? Berpikir ulang. Mikir baca satu kali, itu enggak pakai mikir, Bu. Baca 2 kali baru kebaca. Baca 3 kali mikir, baca 4 kali, 5 kali, baru masuk otak. Ya, oke, naik lagi 1, klik. Saudara, alat andalan manusia apa aja? Kesimpulan yang saudara buat, asumsi. Kedua, naluri, insting. Amin. Kalau otak sudah nggak jalan, pakai roh dong, pakai jiwa mikirnya. Yang ketiga apa? Kebiasaan, habit Anda akan mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Dan open mind, pikiran terbuka. Walaupun saran orang nggak masuk akal, saya terima dulu, Bu. Siapa tahu 2 tahun lagi memang dia yang dipakai. Dulu orang ke bulan masuk akal nggak? Sekarang masuk akal kan? Jadi open, terima aja, jangan menghakimi orang dulu. Oke, naik lagi, klik. Ini yang saya katakan, ini cara berpikir teknologi. Jangan cuma beli HP 20 juta tapi sistem teknologinya Anda nggak ngerti, ya. Kecepatan, jangan males, skalanya luas, impactnya dahsyat, ya. Oke, kita naik lagi. Nah, supaya Anda menjadi orang yang hebat, jalan lebih cepat. Orang lain masih tidur, jalan duluan. Ya, lompat jauh, Bu. Indonesia ini perlu melompat jauh, nggak bisa jalan. Pengangguran terbesar adalah anak-anak universitas. Bukannya nggak sekolah, jebolan S1 yang terbanyak nganggur di Indonesia. Makanya anak-anak muda, ini tantangan, jangan mengeluh. Yang terakhir apa? Terobosan. Terobosan adalah sebuah kemampuan ilahi, saudara, yang Tuhan bukakan kepada saya dan Anda. Ya, kita naik lagi, klik. Mampu membaca Gimana sih ekonomi Indonesia? Ekonomi kita dipengaruhi oleh global, saudara. Makanya jangan cuma dengarkan sinetron, ngelihat sinetron, dia cemara apa kayak beringin yang lihat. Ya, tanda-tanda dilihat. Ya, sekali-kali jalan ke pasar nanya, gimana Bu perkembangan ibu jual ini makin baik atau? Saya sering begitu, Bu. Makanya saya tahu keadaan. Ya, kita naik lagi. Selalu ada yang dipelajari dari orang. Maling dan rampok pun memberikan ilmu kepada kita. Coba saudara kumpul maling 3 tahun, Anda lebih pintar dari maling itu. Dapat ilmunya kan? Setiap orang akan memberi pelajaran kepada saya dan Anda. Itu yang negatif aja bisa, apalagi yang positif. Yang kedua, nikmatin kesalahan. Orang kalau nggak mau salah itu orang bodoh selamanya. Berani salah itu orang hebat, saudara.
Saya ribuan kali gagal. Saya senang marketing. Kadang-kadang saya ditolak orang juga ribuan kali. Tapi saya terus, Bu. Enggak apa-apa. Ya, pelajari buku-buku marketing, bagaimana cara menjual semuanya. Ya. Itu hebat. Saudara, marketing itu paling enggak disukai anak muda. Padahal marketing itu dunianya duit. Amin. Dunianya duit. Saya sarankan semua jago marketing. Ya. Berpikir seperti melakukan riset, saudara. Berpikir detail, riset terus. Kalau saya jual barang ini gimana ya? Buku-buku literasi banyak kok. Teman-teman yang sudah sukses banyak. Belajar, rendah hati, humble. Ya, jangan sok pinter. Saya dulu goblok kayak belak keplok saya ini, Bu. Tapi karena saya mau belajar terus. Untuk menjadi seorang ahli perlu 10.000 jam terbang. Anda baca bukunya Goldwyn, tebal itu. Pemain basket sepak bola tidak kurang dari 10.000 jam. Mari kita hitung. Kalau satu hari Anda latihan belajar 4 jam, sebulan 120 jam, 1 tahun 1.500 jam. Perlu minimum 8 tahun Anda untuk menjadi ahli. Ya. Oke, kita naik lagi, hampir selesai. Saudara, makanya banyak perusahaan senang terima orang yang fresh graduate. Karena otaknya masih bodoh dan kosong. Diisi apa aja bisa. Tapi kalau Anda sudah terisi, itu ngeluarinya susah untuk diisi yang baru. Setuju? Iya. Makanya jadilah goblok selamanya, engkau akan cepat pinter. Loh, ini filosofi, Bu. Jadilah bodoh, maka Anda akan cepat pinter. Nggak ada yang dikeluarin lagi. Mentor Anda nggak usah 2 kali kerja, oke? Ya, makanya saya selalu jadi orang bodoh. Tapi kalau soal duit, gue paling pinter, saudara. Nyarinya. Mulai belajar, ya, lupakan yang sudah Anda pelajari. Mulai belajar hal 10 tahun belakangan ini. Pekerjaan 10 tahun sebelumnya nggak ada. Diganti oleh hal-hal baru yang sampai saya kebingungan. Saudara. Ini mulainya dari mana ini ya? Belajarnya dari mana? Saya nekat nerobos, saudara. Memang susah. Belajar terus, belajar. Makin tua, ibu-ibu siapa yang di sini umurnya sudah 60 tahun? Angkat tangan. 60 tahun, yang sudah 60 tahun. Wah, gila, masih muda semua ya. Tapi mukanya kok tua. Ya. Baca buku, main TTS, Bu, ya. Supaya otak nggak pikun. Belajar. Ya, oke. Yang terakhir, klik lagi. Bentuk challenge network. Punya teman-teman yang siap mengelola tantangan. Dan kedua, gabungkan 12 orang. Hebat-hebat di sekelilingmu. Orang Yahudi punya mastermind. Ya. Naik lagi, sudah selesai belum? Hening, refleksi, dan doa. Dan yang terakhir kita klik. Keren. Ini belum bisa melihat, tapi dia bisa merasa. Always doing twice. Berpikir ulang, berpikir 2 kali. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu lah kekuatan dan pegangan hidup kami. Firman-Mu yang akan membawa kami selalu dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Kami sudah diberkati. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Pengki Andu. Tuhan berkati. Terima kasih untuk hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Kami semua sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhannya, silakan duduk.
Baik jemaat Tuhan, saat ini kita juga akan berdoa buat persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih kami sudah menerima perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Saatnya pagi hari ini kami mau memberi yang terbaik. Biarlah pemberian kami ini hanya untuk pekerjaan Tuhan. Di tempat ini Tuhan, terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan yang belum bisa memberi. Berkat-Mu sama, dan Engkau kembalikan berkat-berkat itu dengan berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Ada yang baru pertama kali ibadah di GBI Rem, boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau ada? Oh ada. Oh ada yang baru pertama kali, ya. Yang membawanya langsung, ya boleh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ibu, Bapak, dengan senang hati kalau memang belum ada tempat kebaktian yang tetap, kami selalu mengundang untuk bisa beribadah terus di tempat ini. Nah, sebelah kiri ada juga, ya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Nanti jangan langsung keluar pulang, nanti pelayan-pelayan Tuhan sudah menyiapkan souvenir untuk dibawa pulang. Jadi jangan langsung pulang, boleh tukarkan nanti kartu kecilnya dengan souvenir yang ada di depan. Saudara, tadi kemarin saya dari rumah anak saya yang di arah Gandaria City menuju ke tempat saya Kemayoran, itu jalan macet pas dari Senayan sampai FX. Itu saya 1 jam 10 menit. Ternyata ada bubaran konser, ada show motor dan sebagainya. Ramai sekali saudara. Luar biasa. Bayangin dari Senayan City sampai FX saya 1 jam 10 menit. Macet total. Dan ternyata itu sekitar jam 10 lewat bubaran. Saya melihat orang, mobil tidak boleh masuk Istora, tapi orang keluar dari Istora begitu banyak. Saya cuma bilangin, ya Tuhan, kalau bisa gereja semua, seluruh dunia pulih. Karena sejak COVID, kemarin saya ada pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan, semua mengalami kemerosotan. Semua mereka pun gak tahu kemana jiwa-jiwa itu pergi. Dan semua, ya dari mega church, gereja besar, kecil, di hotel, di mall, di ruko, di rumah, mereka mengalami penurunan yang luar biasa. Karena itu mari, karena ada waktunya nanti kita mungkin tidak bisa lagi ibadah-ibadah seperti ini. Selagi kita masih bisa mengikuti ibadah tatap muka, kita setia dan ajak keluarga, teman-teman, sahabat kita untuk mengikuti ibadah-ibadah seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian Kami memujimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah di tempat ini. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan, kami masih punya waktu untuk mengikuti ibadah tatap muka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia.
Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami, Pastor Pengki Andu. Kesehatannya Tuhan berkati, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang pertama, tidak ada satupun kami yang tidak diberkati, semuanya diberkati. Berikan kami terus roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kami selalu sehati kompak melayani Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan kami jemaat yang kuat, jemaat yang kami selalu memuliakan Tuhan dan selalu jadi berkat dimanapun kami berada. Berkati umat-Mu, berkati gereja Tuhan di tempat ini, berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, berkati kota kami, kota Jakarta, berkati Indonesia dan para pemimpin bangsa ini. Tuhan Yesus berkati. Kami mau pulang, kami arahkan mata hati kami mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat. Diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga besar-Mu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, Kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang Kau minta kepada Bapa yang baik tetap memberikan yang terbaik sekarang. Terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nyanyi pujian bagi-Mu.